Kelak kalau kita udah nggak ada semuanya, insya Allah masuk surga. Amin. Tapi yang nggak jawab mungkin berlainan agama. Salam sejahtera selalu buat kita semuanya. Ibu, Bapak nanti harus ketahui perjalanan kapal ini normalnya memakan waktu kurang lebih cuma 2 jam, paling lama 2 jam setengah. Ini kapal berangkat kurang lebih jam setengah 1, berarti nanti standar normalnya jam setengah 3, paling lama jam 3-an. Tapi tolong kalau seumpamanya ada keterlambatan juga di kapalnya, tolong harap maklum, jangan marah-marah sama pihak kapal karena faktor cuaca. Nah, yang penting kita semuanya yang ada di kapal ini selamat sampai tujuan. Nah, di sini ya para penumpang yang di luar kami kumpulin dulu dalam satu ruangan, bukan maksud buat nangkut-nangkutin. Ini sebagai bentuk peduli kita sebagai orang kapal kepada Bapak Ibu para penumpang. Jangan sampai kalau ini kapal ada keterlambatan atau amit-amit terjadi musibah di ampas kapal ini, Ibu Bapak nggak paham tentang protokol keselamatan. Nah, terutama cara pakai baju pelampungnya. Nah, tapi sebelum saya lanjut, saya mau nanya dulu di sini semuanya. Kira-kira Bapak Ibu di sini semuanya udah pada tahu belum cara pakai baju pelampungnya? Belum. Nah, kalau belum, tolong perhatiin dulu semuanya sebentar ya. Soalnya bukan apa-apa Bu. 2 bulan kemarin di Selat Sunda ada kejadian kapal kebakaran. Namanya KMP Roy 1, tanggal Mei tanggal 6. Nah, makanya di sini Bu biasanya kita peragainnya lewat televisi. Cuman gara-gara ada kebakaran lagi, biasa sekarang mau ya perketat lagi. Tapi ini bagus buat Bapak Ibu, karena kalau kita udah tahu, Ibu Bapak kalau kejadian tenang. Kayak kemarin ya, alhamdulillah penumpang meskipun sampai 800, 900 orangan, tapi alhamdulillah semuanya selamat, nggak ada yang jadi korban. Nah, kenapa? Karena tahu ini ya cara pakai baju pelampung. Emang ini kelihatannya sepele, tapi ini Bu kalau udah kejadian, ini manfaatnya sangat gede. Karena daripada udah celaka ya. Nih Bu, cara pakai baju pelampungnya Pak di kapal ini begini, karena setiap kapal beda-beda ya. Nih, yang di depan yang ada kantong sama garis-garis putih, yang di belakang yang ada tulisannya. Jadi di sini talinya ada 2, di pinggang sama di dada. Setelah dibuka tali, Ibu Bapak di sini ada lubang 2, masukin tangannya. Ingat tangan, jangan sampai kalau udah kejadian ibu-ibu lari-larian gara-gara panik malah masuknya ke kaki, langsung ke pinggang, itu nyiksa diri ya. Makanya di sini sekarang mau wajib dipraktekin biar dari anak-anak sampai orang tua semuanya bisa. Karena kata teman saya kemarin juga Bu, ada anak-anak kecil 2 ditinggalin sama orang tuanya, tapi alhamdulillah dia udah mandiri bisa pakai baju pelampung sendiri. Nah makanya di sini mah buat jaga-jaga aja ya. Tuh kayak gini Bapak Ibu. Setelah dimasukin, Ibu Bapak jangan lupa diikat biar nggak lepas ya. Cara ngikatnya gimana Mas? Ini udah saya bilang, talinya mirip kayak sabuk pengaman di kendaraan. Jadi tinggal dimasukin ke lubang sampai bunyi klik biar tandanya kencang. Kalau nggak bunyi berarti belum kencang, salah pakai ya. Nih contoh di pinggang dulu. Yang kedua di dada. Ya. Nah ini cara pakai baju pelampung di atas kapal ini. Nah ini secara teknis Ibu Bapak udah selesai. Misalnya, amit-amit tapi ya, kapal terjadi musibah, kata bapak kakek kita disuruh loncat. Ingat Bu Pak, kalau kita ada disuruh loncat, nggak boleh sembarangan. Jangan gara-gara panik lewat jendela-jendela kapal atau di pinggir-pinggir kapal di atas sini kiri kanan. Itu dilarang ya. Soalnya kita nggak boleh naik pagar, takut kejadiannya kebakaran. Ini seluruh kapal Bapak Ibu pagarnya besi, pasti nanti takutnya dipegang kepanasan. Lalu Mas kalau pengen aman gimana loncatnya? Ada tempat khusus setiap kapal, namanya master station. Kalau bahasa Indonesianya perkumpulan para penumpang seandainya terjadi musibah. Nah di kapal ini adanya di mana? Ada petunjuknya, ada tulisannya di depan Bapak Ibu, di belakang saya. Tuh, master station. Kita disuruh keluar belok kanan, lalu turun tangga ke bawah, dekat ruangan kendaraan mobil pribadi. Di situ ada ruang khusus buat evakuasi. Kenapa kita disuruh ke bawah? Nggak di atas sini aja biar cepat loncatnya.
Satu, alasannya biar nggak terlalu tinggi. Kedua, di bawah pagarnya bisa dibuka, digeser. Ketiga, Bu, di bawah ada sekocinya. Jadi seumpamanya nih ibu bapak bawa anak-anak kecil, ibu hamil, atau orang tua kita yang udah jompo susah jalan, itu nggak boleh loncat ya, meskipun udah pakai baju pelampung. Khusus yang 3 macam orang itu, kita bantu sama orang-orang kapal dimasukin ke sekoci, kita bantu sekocinya turunin ke laut. Nah, baru yang masih muda-mudi, yang sehat wajib loncat. Cuman ingat cara loncat ada aturannya, biar nggak cedera atau patah tulang. Ibu bapak loncat dari kapalnya wajib kaki duluan. Jangan gaya kodok kayak berenang gitu ya, nggak boleh. Nah, cuman ingat bapak ibu, kakinya jangan sampai renggang. Jangan kebuka maksudnya Mbak ya. Kenapa? Takut orang pada terjun duluan, nongol kepalanya banyak. Kebayang bapak-bapak terakhir ya. Sudah kena selangkangan. Ibu-ibu aman. Saya ada lato-lato ya. Yang nggak pecah Bu, kakinya rapetin. Lalu tangan satu pegang baju pelampung, tekan ke bawah. Seumpamanya ibu bapak, mohon maaf ya, badannya gede, cebur. Ini nggak kena dagu. Nah, yang terakhir, tangan satunya lagi, hidung sama mulut ditutup. Gunanya biar bapak ibu nggak terlalu banyak minum air laut. Soalnya kita loncat ketinggiannya 5-10 meter, pasti masuk dalam air 1-2 meter. Tapi tergantung ya, kalau yang gendut mungkin sampai dasar dulu. Mohon maaf ya sambil liburan. Bu, kurang lebih cara loncatnya beginilah. Contoh, saya di atas kapal, depan sayanya laut. Kurang lebih cara loncat begini. Tuh. Kecebur ya. Cuman mohon maaf, nggak saya contohin ke lautnya. Di sini aja. Kalau ke laut saya ketinggalan soalnya. Oh, cuman ingat. Kalau bapak ibu udah loncat, jangan diem. Jangan gara-gara panik, saya mau pasrah aja lah selamatnya sama pingsan. Jangan ya. Takutnya kapalnya tenggelam, ibu bapak ke sedot atau kegulung sama kapalnya ya. Jadi kalau udah loncat, ibu bapak berenang minim 100-200 meter. Keduanya takutnya kapalnya kebakaran biar nggak kena percikan api ya. Nah, tugas bapak ibu terakhir minta tolong. Cuma ingat kalau pengen minta tolong, kalau kejadiannya di tengah laut kan suara ibu bapak kencang ke situ. Tolong. Kalau bisa jangan teriak-teriak Bu. Takutnya nanti suaranya serak, habis malah lemas badan pingsan. Lama nanti ditolong ya. Bu, ini buat menghemat tenaga bapak ibu, di baju pelampung ada fluid. Kalau bahasa saya mah piriwit. Jadi kalau ada apa-apa, ini nggak tinggal ditiup aja ya. Sebagai tanda bapak ibu apa minta tolong. Ini contoh tiupnya begini. Nah, cuman ingat kalau udah ditolong jangan ditiup lagi, berisik soalnya. Takutnya tim sarnya darah tinggi nanti ceburin lagi. Oh, selain ada fluid di baju pelampung disediain lampu atau senter. Nah, ini gunanya buat apa? Seandainya terjadinya musibah di malam hari kayak gini, kan gelap, biar cepat ditemukan sama tim sar. Ini nyalain sebagai kode bahwa bapak ibu minta tolong. Cara ngidupinnya gimana? Bu, takutnya bukan tim sar yang datang, ikan hiu yang nongol ya. Mas, gimana kok senternya mati? Yang namanya alat ada yang rusak. Bu, seandainya senternya mati, ibu bapak masih kelihatan tapi nggak maksimal. Mungkin orang lain dalam waktu 5-15 menit ketolong, ibu bapak mas setengah sampai 1 jam. Dilihatnya dari mana? Nih, di baju pelampung ada garis-garis putih. Ini bukan tambalan kurang bahan ya, tapi sebagai tanda seandainya terjadi musibah di malam hari, yang dilihat sama tim SAR, center sama ininya. Makanya ingat, naik kapal manapun dimanapun seandainya terjadi musibah, ibu bapak wajib menggunakannya biar terjun ke laut Ngabang dan bisa cepat ditemukan oleh tim SAR. Oh ya, mas letak baju pelampungnya di mana? Ingat ya, yang namanya baju pelampung di kapal manapun nggak ada di luar, nggak ada di bawah di ruang kendaraan. Makanya sama kami Bu, orang-orang kapal pasti dikumpulin dulu dalam satu ruangan biar semuanya paham tentang keselamatan. Karena yang namanya baju pelampung adanya cuma di ruangan penumpang. Nih kayak di sini ruangan kelas ekonomi yang gratis, di samping kita lesehan, di bawahnya VIP atau bisnis. Nah di sini depan sama belakang Bapak Ibu, di dalam lemari, tepatnya di depan Bapak Ibu, di bawah televisi. Nih di sini ada ya. Nah nih ada tulisannya, lab jacket buat anak-anak sama buat orang dewasa. Jadi tolong ya kalau ada apa-apa, ini lemari dibuka.
Ambil 1 orang 1 biji. Tuh. Nah, ini buat jaga-jaga aja ya, karena yang namanya musibah itu ngedadak rasa ilahi. Nah, tapi alhamdulillah Bapak Ibu, di kapal ini baju pelampungnya masih diplastikin semua. Tandanya apa Mas? Alhamdulillah ya, ini kapalnya sehat, belum pernah terjadi apa-apa. Tapi buat jaga-jaga seandainya musibah, ini baju pelampungnya kurang misalnya. Tuh di belakang Bapak Ibu juga masih ada. Kalau kurang di samping juga ada. Kalau kurang ini di bawah tangga ini juga ada. Pokoknya jangan khawatir. Yang namanya baju pelampung setiap kapal manapun melebihi kapasitas para penumpang. Nah, tapi hati-hati ya, jangan sampai terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan di kapal ini juga. Maka dari itu, mumpung kita lagi ngumpul di sini semuanya, tolong yang ada di sini jangan lupa berdoa. Mudah-mudahan kapal kita ini yang kita taikin sama ibu bapaknya selamat sampai tujuan. Amin. Amin ya robbal alamin. Insya Allah kalau kita berdoa bersama-sama nanti dicoba. Nah itu Bapak Ibu ya, peringatan imbauan pertama yang harus kami sampaikan, terutama cara pakai baju pelampung. Jangan sampai kalau ada kejadian ibu bapak nggak bisa mempergunakan, karena itu penting buat Bapak Ibu ya. Mau di kapal laut atau kapal udara, pesawat, ini yang harus kita perhatikan. Nah yang kedua, ini ada titip pesan dari Bapak Keamanan, karena di tamat tengah nanti ombak sama anginnya lagi gede. Tolong yang bawa anak kecil di bawah umur 10 tahun dijagain, jangan sampai main sendirian keluyuran di atas kapal, apalagi ini malam hari ya, terutama di pinggir-pinggir Bu, karena pagar-pagar kapal cukup lubangnya cukup besar. Takut namanya anak-anak suka bercanda ya, ada yang lari-larian lihat-lihat laut, takutnya pas gede ombak kecebur ke laut. Buat hindari kecelakaan, anak kalau pengen main temenin orang tuanya, ingat nggak boleh sendiri, berbahaya ya. Nah, bagi Bapak Ibu juga barangkali di sini yang membutuhkan fasilitas kapal berupa toilet sama WC, adanya di luar semua, khusus toilet laki-laki. Nih di belakang Ibu Bapak, di sebelah kanan saya. Kalau buat perempuan sebelah kirinya. Cuman mohon maaf kalau setengah laki setengah perempuan itu belum ada ya. Bingung kita cari WC aja kayak gitu ya. Nah, Bapak yang pengen sholat, barangkali yang belum sholat isya atau yang senang sholat tahajud, tuh musolanya di belakang Bapak Ibu, tempat wudunya di luar, kiri kanan ada. Nah yang terpenting di sini kita nggak bosan-bosan ngingetin, barangkali di sini Bapak Ibu karena ombaknya lagi gede ya, yang nggak pernah naik kapal sama sekali atau yang jarang naik kapal, tolong banget yang belum makan, yang bawa makanan, saya harap banget ya makan dulu makanannya. Mungkin Bapak Ibu bawa nasi, roti, kue, pop mie, tolong dimakan ya, hablok, hablok, hablok. Kenyangin dulu perutnya ya. Kenapa saya suruh makan? Takut perjalanan kapal ini nanti lama, ibu bapak masuk angin, sakit nggak kuat, nanti malah pingsan. Soalnya jujur ya, di kapal mah yang kita takutin di laut cuma satu, masuk angin, angin duduk. Angin laut sama angin darat beda. Angin laut itu mengandung zat garam tinggi. Takut posisinya Bapak Ibu di kapal ini badannya lagi nggak fit, perut kosong, anginnya masuk ke pori-pori, kena jantung, bisa innalillahi. Jadi tolong banget yang belum makan, saya harap makan ya. Mas saya nggak bawa makanan, belum makan nih gimana? Nih jangan khawatir, depan Bapak Ibu ada kantin, ada makanan, ada pop mie, ya. Bro, ada kue, makan sekenyang-kenyangnya ke depan silakan. Jangan malu-malu, anggap rumah sendiri. Cuma ingat kalau udah makan kenyang, bayar sendiri-sendiri juga. Ini kenapa saya suruh makan? Jujur Bapak Ibu ya, di kapal ini nggak ada dokter, nggak ada rumah sakit, adanya cuma tim medis, tim kesehatan beberapa orang. Jadi seperti kayak baru saja dari Bako ke Merak ke Bako, satu PP ada yang pingsan 3 orang. Tapi alhamdulillah setelah saya bawa ke ruang kesehatan 2 lantai dari sini, semuanya sebelum sadar udah sadar semua. Lega kita payah semuanya. Cuman tolong kalau misalnya nanti ada yang bisa lagi di kapal ini, kapalnya udah sadar, belum sadar-sadar, itu mah terpaksa ya. Nanti kita pihak kapal kalau udah nyampe pelabuhan pasti manggil mobil ambulan. Jadi tolong banget yang belum makan, saya harap makan dulu. Mas, misalnya saya mah udah makan, tapi kok malah mual, pusing. Mungkin itu mah efek barusan gara-gara ibu bapak di luar, atau mungkin jarang naik kapal. Tapi jangan khawatir ya, karena naik kapal ini bapak ibunya sehat, turun dari kapal harus sehat. Nah sekarang ada solusi dari bapak kesehatan kapal ini biar gak ada yang pingsan lagi.
Nanti ada satu obat-obatan yang tadi yang di ruangan kesehatan saya bawa ke ruangan ini buat dibagiin Bapak Ibu semuanya secara gratis. Jadi nanti ada satu obat-obatan akan saya bagiin secara gratis buat Bapak Ibu para penumpang. Ingat ini gratis, jangan ada yang ngasih duit. Jangan mentang-mentang ibu bapak baik ngasih 5.000 10.000, jangan ya. Saya bukan nolak rezeki. Tuh, gara-gara ada CCTV aja Pak ya. Jadi saya baginya gratis ya. Nah ini nanti obat-obatannya sebenarnya khusus dipakai buat orang-orang kapal. Cuman kebanyakan yang pingsan pakai ini alhamdulillah semuanya sadar. Nah ini mungkin kelihatannya sepele buat Bapak Ibu ya. Karena obat-obatan ini berbentuk cairan, satu buah minyak angin doang. Cuman insya Allah karena Bapak Ibu lagi di kapal, ini manfaatnya sangat besar. Karena kita aja Bu orang-orang kapal setiap jalan pasti pakai ini. Nih saya lihatin dulu ya obat-obatannya kayak gimana. Mana Mas? Oh ini. Nah Bu, obat-obatannya bentuknya cairan nih kayak gini. Gambarnya gambar kapal. Nah ini udah ada di atas kapal sekitar tahun 2005 sampai sekarang hampir 20 tahunan kita gunakan terus. Dan ini alhamdulillah ya cocok pakai ini. Nah ini nanti saya bagiinnya. Cuman mohon maaf kata Bapak Kesehatan dibaginya bukan satu orang satu botol begini juga katanya ya. Kalau satu orang satu botol begini, alhamdulillah kotak P3K-nya nanti cepat habis, bangkrut kita ya. Ini mah karena buat pencegahan secukupnya aja. Yang penting Bapak Ibu naik kapal sehat, turun dari kapal juga harus sehat. Ini nanti saya kasihnya begini, sekecret, 2 kecret, 3 kecret, jadi cerot begitu ya. Cuma jangan ada sekecretnya, manfaatnya. Nih tapi sebelum Bapak Ibu yang pakai, saya duluan. Jangan sampai nanti Bapak Ibu yang sehat, malah sayanya yang pingsan. Soalnya sekarang saya udah punya istri cantik di rumah. Nah saya bukan dulu yang baru ya. Soalnya istri saya mah Bu di rumahnya baik, ngajar. Kalau pengen tahu ngajar apa Mas? Ngajar dong ya. Ada orang Sunda ya. Nih saya buka dulu. Nanti saya kasihnya begini. Sekecret, 2 kecret, 3 kecret. Ibu nanti kalau ada yang lagi sakit kepala, Bapak tolong jangan didiemin. Biar saya nggak mampu orang pingsan lagi, terutama yang di luar ya. Utamain dipakainya di kening sambil diunyang-unyang nih kayak gini. Kalau Bapak Ibu sakit kepala beneran gara-gara mabok laut jarang naik kapal, insya Allah nanti seketika hilang. Cuman kalau Ibu Bapak sakit kepalanya mikirin utang, itu nggak hilang ya. Soalnya saya udah nyoba 2 kali pakai ini tetap aja pusing ya. Bapak mual-mual enak kalau bahasa kapalnya mabok laut, olesinya di leher. Tuh. Aduh, tar dulu. Kalau ini enak beneran ya, agak lama dikit lah. Udah di leher Bu, kalau bisa ke pundak. Alhamdulillah. Nah utamain kalau yang mual-mual di perut, takutnya perut ibu bapaknya kembung nanti kram malah pingsan. Cuman mohon maaf ya, kalau di perut nggak saya liatin perut sayanya. Soalnya mau ada yang bolong udel ya. Kata Ustadz Abdul Somad ini aurat. Bapak sakit pinggang kelamaan duduk takutnya encok turun dari kapal, balurin Pak Bu pinggangnya. Atau mungkin si ibu si bapak kakinya yang pegel jemper kelamaan duduk, minta 2 tangan balur dari betis sampai ke telapak kakinya. Cuman tolong jangan mentang-mentang gratis juga ini diolesin sembarangan ya. Ada pantangannya 2. Jangan diolesnya di mata, perih ternyata Pak. Kedua, jangan diolesin di bawahnya perut. Kalau mau di perut aja, jangan dikodok-kodok ke bawah ya. Soalnya ada belut bisa nampak. Nah, biar cepat, nanti ini minyaknya dibagiin, dibantu sama rekan saya 1 orang. Cuman tolong ya, takutnya nanti banyak lagi yang main keluar. Dipakai semuanya biar Bapak Ibu naik kapal turunnya sehat ya. Nah mintanya bebas sebenarnya, mau 1 tangan boleh, 2 tangan juga boleh. Barangkali Bapak Ibu kurang pengen lebih banyak, kelungin kayak mangkok, saya kasih semuanya ya. Nah itu aja ya. Cuman tolong kalau udah pakai, Ibu Bapak jangan dulu keluar selama 3-5 menitan. Biar obatnya bereaksi dulu, biar masuk ke pori-pori, biar peredaran darah Bapak Ibunya lancar kembali. Nah itu aja ya. Biar cepat, saya bagiin dari depan. Saya bacain Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sok begini Mas. Malah pergi.